Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan review dokumen AMDAL dalam penyusunan studi AMDAL pembangunan jalan tol Pemalang Batang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknik evaluasi perencanaan dengan dosen pengampu Ibu Rati Lovini Setiawati STMT dan Ibu Rindang Alfia STMT. Laporan dan presentasi ini kami susun yaitu dengan anggota kelompok. Yang pertama Ananda Alif Rahmadani dengan NIM 2021 dan saya sendiri Nurvina Arsyanti dengan NIM 2047. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri terdapat latar belakang. Nah, dalam suatu perencanaan pembangunan itu pasti menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka dilakukanlah pengelolaan lingkungan sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan dari adanya dampak negatif. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk evaluasi perencanaan seperti evaluasi sumatif, evaluasi formatif, dan evaluasi awal kegiatan. Nah, dari ketiga jenis kegiatan evaluasi tersebut memiliki fungsi, tujuan, dan penerapan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan studi kasus dalam suatu pembangunan atau proyek atau kegiatan. Nah, adapun salah satu bentuk evaluasi perencanaan awal kegiatan itu dapat berupa AMDAL. Nah, dalam proses penyusunan AMDAL sendiri terdapat beberapa proses dan tahapan. Oleh karena itu, dilakukanlah review terhadap salah satu bentuk dokumen evaluasi perencanaan agar penulis dapat memahami secara mendetail bagaimana tahapan dan proses dalam penyusunan dokumen AMDAL. Lalu yang selanjutnya di sini ada hasil review dari dokumen AMDAL. Yang pertama membahas mengenai pendekatan pengelolaan lingkungan. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan di sini ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan teknologi, kemudian ada pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga adalah adanya pendekatan institusi. Untuk pendekatan teknologi sendiri itu dapat dilakukan terhadap komponen kegiatan dan terhadap komponen lingkungan. Sedangkan untuk pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya itu dapat dilakukan salah satunya dengan bentuk berupa bantuan fasilitas umum, kemudian menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, lalu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari suatu proyek atau kegiatan pembangunan jalan tol tersebut, kemudian mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan dampak lingkungan. Selanjutnya untuk pendekatan institusi sendiri itu dapat dilakukan dengan cara menyusun peraturan-peraturan baru, kemudian adanya kerjasama dengan lembaga pengawasan, kemudian adanya penyusunan sistem dan implementasi kerja serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kemudian pada bab 3 mengenai hasil review juga membahas mengenai rencana pengelolaan lingkungan. Nah, pada rencana pengelolaan ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Pada tahap prakonstruksi sendiri memiliki komponen sosial, ekonomi, dan budaya, di mana pada komponen tersebut membahas mengenai timbulnya kekecewaan masyarakat terhadap besarnya nilai ganti rugi, timbulnya konflik sosial, timbulnya keresahan masyarakat. Nah, dari ketiga pembahasan tersebut pada umumnya akan menjelaskan mengenai sumber dampak, tolak ukur dampak, tujuan, kemudian mengenai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian dijelaskan mengenai lokasi pengelolaan, periode, serta institusi yang bekerja sama dalam menyelesaikan dampak tersebut. Kemudian pada tahapan konstruksi memiliki 4 komponen, yaitu komponen fisik kimia, komponen biologi, komponen sosial, ekonomi, dan budaya, serta komponen kesehatan masyarakat. Pada komponen fisik kimia membahas mengenai penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, terjadinya erosi dan sedimentasi, terganggunya stabilitas lereng, terganggunya aliran air permukaan, penurunan kualitas air
permukaan serta terganggunya saluran irigasi. Kemudian pada komponen biologi membahas mengenai berkurangnya vegetasi budidaya, yaitu yang dimaksud merupakan persawahan. Kemudian pada komponen ketiga yaitu komponen sosial, ekonomi, dan budaya membahas mengenai meningkatnya kesempatan kerja, timbulnya kecemburuan sosial, meningkatnya peluang usaha, terganggunya aksesibilitas penduduk. Kemudian pada komponen keempat yaitu komponen mengenai kesehatan masyarakat, yaitu membahas mengenai meningkatnya prevalensi penyakit. Nah, sumber adanya dampak ini yaitu adanya pekerjaan pembersihan lahan dan penyiapan tanah dasar, pekerjaan galian dan timbunan, serta pengangkutan material. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu tahapan pasca konstruksi memiliki dua komponen yaitu komponen fisik kimia dan komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Pada komponen fisik kimia membahas mengenai penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, berubahnya tata guna lahan. Nah, kemudian pada komponen sosial, ekonomi, dan budaya membahas mengenai meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya peluang berusaha, pendapatan masyarakat, serta persepsi masyarakat. Selanjutnya di sini ada bab 3 yang membahas mengenai dua bahasan yaitu jenis evaluasi dan proses evaluasi. Nah, menurut pendapat kami, dokumen evaluasi yang kami review yang berjudul Penyusunan Studi AMDAL Pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang itu termasuk ke dalam jenis dokumen evaluasi awal kegiatan. Mengapa demikian? Karena fungsi dari AMDAL sendiri itu merupakan dokumen yang mengkaji mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang nantinya akan direncanakan pada lingkungan hidup. Nah, AMDAL sendiri itu diperlukan untuk proses perizinan apakah suatu usaha itu dapat diteruskan atau tidak, sehingga dari fungsinya tersebut dapat diketahui bahwasannya AMDAL sendiri merupakan jenis dokumen evaluasi awal kegiatan. Selanjutnya di sini ada proses evaluasi dalam AMDAL. Nah, secara umum terdapat 6 prosedur dalam proses penyusunan AMDAL. Yang pertama di sini ada proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Nah, dalam proses ini itu dilakukan seleksi apakah suatu proyek atau kegiatan itu perlu dilakukan penyusunan AMDAL atau tidak. Selanjutnya di sini ada proses pengumuman. Nah, setiap proyek atau kegiatan yang membutuhkan proses dokumen AMDAL itu wajib melakukan pengumuman terhadap masyarakat setempat yang nantinya akan terkena dampak dari proyek atau kegiatan tersebut. Nah, pengumuman ini dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Selanjutnya di sini ada proses pelingkupan atau scoping. Nah, tahap ini dilakukan untuk menentukan batasan wilayah studi yang mungkin nantinya akan terkena dampak dari proyek kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada proses penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Nah, untuk penyusunan KA AMDAL ini merupakan output dari proses pelingkupan atau scoping. Nah, setelah proses penyusunan KA AMDAL selesai, maka selanjutnya akan diserahkan kepada komisi penilai untuk dilakukan penilaian dengan rentang waktu 75 hari. Selanjutnya yaitu proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Nah, untuk proses penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL, jika sudah selesai dilakukan penyusunan, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali oleh komisi penilai dengan rentang waktu yang sama yaitu 75 hari. Dan untuk tahapan terakhir ini terdapat persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, untuk persetujuan kelayakan lingkungan sendiri itu harus dilakukan persetujuan oleh menteri, gubernur, dan bupati.
Selanjutnya, untuk yang terakhir terdapat kesimpulan. Nah, setelah kita mereview dokumen tersebut dapat diketahui bahwasannya dokumen evaluasi yang kami review itu termasuk ke dalam dokumen AMDAL pada komponen RKL. Nah, dalam proses penyusunan RKL sendiri itu terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang mana tiap tahapan tersebut akan dianalisis dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun tahapan tersebut diantaranya adalah yang pertama ada tahapan pada prakonstruksi, kemudian ada tahapan saat konstruksi, kemudian ada tahapan pasca konstruksi. Nah, sedangkan dalam penyusunan AMDAL sendiri itu sudah dijelaskan di atas bahwasannya terdapat 6 prosedur penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama ada proses penampisan atau screening, kemudian ada proses pengumuman, kemudian yang ketiga ada proses pelingkupan atau scooping, kemudian yang keempat ada penyusunan penilaian KA AMDAL, yang kelima ada penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, dan yang terakhir ada persetujuan kelayakan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi kami. Apabila ada salah kata atau tindakan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.